Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama Bapak akan membawakan materi pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 pada bab pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 10. Bab pertama yaitu pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan, atau dalam bahasa Inggris self control, positivity dan ukhuwah. Next, self control atau pengendalian diri itu yang harus kita bahas di awal bab pertama ini. Gambarannya adalah diri kita bisa dikendalikan oleh kita sendiri, seperti halnya tombol on off bisa dikendalikan. Next, pengendalian diri atau self control ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah pengendalian diri ini? Kemudian dari segi pengertian pengendalian diri atau kontrol diri dalam bahasa Arab, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti sifat serakah, tamak. Dari pengertian ini kita bisa ambil titik tengah, yaitu pengendalian diri adalah di mana sifat untuk bisa menahan diri kita dari perilaku, salah satunya sifat serakah. Kita bisa mengendalikan sifat serakah tadi dengan perilaku yang lebih positif, diantaranya sabar, kemudian ikhlas dan sebagainya. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita bisa tahan juga adalah sifat tamak, di mana sifat serakah dan tamak ini merusak pemikiran kita, merusak diri kita dari sebagian perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Kemudian dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Kenapa puasa? Di sini dikatakan bisa mengendalikan diri. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Dikatakan puasa, di situ pengertian puasa atau as-saum ini adalah menahan segala sesuatu dari perbuatan yang negatif menjadi perbuatan yang positif, untuk bisa menahan segala hawa nafsu yang jeleknya di dalam diri kita. Kemudian sifat-sifat yang bisa membinasakan itu bisa dikendalikan oleh kita sendiri ataupun orang lain dan lingkungan. Itu yang dapat membiasakan diri kita berperilaku baik kepada orang lain, dikendalikan oleh diri kita masing-masing. Kemudian pengendalian diri juga keinginan untuk mengontrol diri sendiri atau mengendalikan diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi yang terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus kita kerjakan dan harus kita tinggalkan. Di mana kata pengendalian diri ini dalam diri kita manusia sudah memiliki banyak hal yang harus kita pahami, diantaranya bisa mengendalikan diri. Awalnya kenapa kita harus bisa mengendalikan diri? Supaya ada batasan-batasan tertentu, hal-hal yang negatif kita buat dan hal-hal yang positif kita lakukan. Gitu ya. Itu pengendalian diri di awal pengertian pengendalian diri. Kemudian kenapa agama Islam menjelaskan tentang pengendalian diri? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina aw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lahum yujahidu ma lahum min walatihim min syai' hatta yuhazir wa in istadakum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta jiwanya pada
pada jalan Allah orang-orang Subhanahu wa taala memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajir yang berhijrah tadi. Mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan membela agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu artinya kita ambil kesimpulan dari arti Quran surat Al-Anfal ayat 72 tadi, isi kandungan. Isi kandungan kita harus analisis di sini. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72 berisi perintah Allah. Yang pertamanya adalah perintah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti sedangkan hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Contohnya, berjihad dan berjuang di jalan Allah bukan hanya kita berjuang di medan perang, tetapi berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Yang pertama di sini adalah berjihad melawan hawa nafsu. Karena Rasul pernah bersabda bahwa jihad yang paling besar bukan jihad perang atau asli di lapangan ataupun di medan perang, tetapi jihad yang paling besar jihadul akbar, jihadi hawa nafsu yang kita perangi. Baik, yang kedua isinya orang-orang yang beriman di Mekah atau kaum muhajirin yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Itu intinya beriman dan tidak beriman itu sangat penting poinnya, karena orang yang beriman pasti akan berhijrah. Kemudian yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, orang-orang mukmin di Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan sesama orang-orang yang beriman, adalah bersaudara. Mungkin pesan mulia atau pesan-pesan yang bisa kita ambil hikmah dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini, yang pertama adalah bersabar, yang kedua dapat memaafkan kesalahan orang lain, yang ketiga ikhlas, yang keempat menjauhi sifat dengki, iri dan hasud, kemudian yang terakhir yang kelima adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau mau'izatul hasanah yang ada di dalam Quran surat Al-Anfal ini, yang pertama bersabar. Bersabar tidak membalas apapun kejahatan orang lain kepada kita, tapi cukup kita berdoa agar orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berubah. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Kata maaf itu mudah, tapi memaafkan itu yang susah. Nah, di sini poin pentingnya adalah dapat memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat aniaya terhadap kita. Itu yang pertama. Kemudian memaafkan itu kata yang terlalu mudah buat kita, mudah diucapkan tapi sulit untuk bisa memaafkan orang lain. Sekecil apapun kesalahan, pasti ada dalam hati kita noda kesalahan tersebut. Itulah yang membuat kita susah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini pesan mulia yang kedua adalah memaafkan kesalahan orang lain. Gitu ya. Yang ketiga, ikhlas. Apabila ditimpa musibah, cobaan, ujian, karena harus ikhlas. Sudah takdir Allah, bagaimana lagi yang harus kita terima. Tapi itulah kenyataannya, cobaan musibah yang kita timpa dengan ikhlas. Ikhlas memang mudah mengucapkan saya ikhlas, tapi pekerjaannya adalah menerima apapun bentuk cobaan musibah yang menimpa diri kita, dengan tujuan memperbaiki diri kita dan merubah semua pemikiran kita, menahan diri supaya tidak terlalu melampaui batas. Yang keempat, menjauhi sifat iri, dengki. Nah, ini yang bahaya. Manusia itu kadang-kadang kalau dalam bahasa Sunda mungkin panasan. Orang lain punya apa, ingin punya itu, ingin memiliki yang orang lain miliki. Tapi tidak,
harusnya kita dikontrol, dikendalikan diri kita supaya apa? Terhindar dari sifat iri dan kita tadi, supaya membuat hidup kita aman, nyaman, dan tentram. Yang terakhir, pesan mulianya adalah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, syukuri apa yang ada. Jangan ingin melihat nikmat orang lain, kita tidak senang melihat orang punya mobil, tidak senang melihat orang lain memiliki harta yang lebih, kita tidak senang orang lain bahagia, kita tidak senang. Maka itu termasuk orang yang iri. Nah, di sini kebalikannya adalah bersyukur caranya. Bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bentuk yang sempurna di ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, maka harus kita bersyukur. Yang pertama terhadap tubuh untuk bisa merawatnya agar dijaga. Yang kedua selalu bersih, mandi tiap hari. Itu cara bersyukur kepada Allah telah diberikan anggota tubuh yang sehat, gitu ya. Yang ketiganya adalah berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat juga. Itu salah satu pesan mulia Quran surat Al-Anfal 72 adalah mengonsumsi makanan dan minuman serta berolahraga supaya bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Next. Nah, di sini kontrol diri atau kenal diri, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan bagaimana kita cara mengontrol diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan cara seluruh perilaku yang kita lakukan kita dapat kontrol, tetapi sebaliknya juga tidak dapat mengontrol diri, hati maka akan buruk. Maksudnya di sini adalah mengontrol diri dengan seluruh perilaku, ucapan, tindakan itu sama, gitu ya. Maka harus bisa kita kontrol hati kita dulu yang pertama, bukan ucapan. Karena kalau sudah dalam masuk tindakan berarti yang terlebih yang pertama adalah hati dulu. Hati, ucapan, baru tindakan. Dari mana dasarnya? Ini seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa yang bersabda di sini, Allah wa in fil jasadi mudghah idza salahat salahu jasaduhu kullu wa idza fasadat kullu Allah wa hiya qalbu. Yang artinya, ingat sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruhnya. Dan sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah qalbun, hati. Awas, kata-kata qalbun dalam bahasa Arab beda dengan kalbun. Qalbun itu hati, kalbun itu anjing. Awas, hati-hati juga menggunakan bahasa Arab di sini. Bahasa katanya berbeda. Di sini katanya qalbun, hati. Maka perbaiki dulu, kontrol dulu pengendalian diri, itu berawal dari hati. Ya, obatnya adalah bagaimana hati kita akan bersih, bagaimana pikiran kita akan bersih. Maka awali dari niat dulu dalam hati, membersihkan, mengendalikan diri supaya hati dulu bersih, baru di situ perbuatan kita akan bersih. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis riwayat, bukan hanya kita menjelaskan tentang pengendalian diri itu saja, tetapi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, laisa sadidul bisorati, innama sadidul aqlabi ya'ziruka nafsa inna ghadab. Yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa atau kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa penekanannya pada pengendalian diri. Orang yang paling kuat bukan orang yang menang dalam pertarungan, bukan orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Itu orang yang paling kuat. Kita disebut jagoan, bukan jagoan kalau masih dalam perkelahian, tetapi kita sudah jagoan, bisa menahan diri kita dari emosi kita. Itu yang dikatakan pengendalian diri. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Penting pengendalian diri? Ya, jelas penting. Kenapa? Pengendalian diri bisa mengendalikan emosi kita, jiwa dan raga kita bisa dikendalikan. Yang pertama, pengendalian diri bisa membuat kita hebat, senang, gembira.
jauh dari kata stres atau yang mungkin sekarang bahasa gaul sekarang adalah gegana, gelisah, galau dan merana. Itu yang bahaya buat kita. Ya, kenapa? Karena gelisah, galau, merana ini bisa merubah pemikiran kita menjadi stres. Banyak pikiran ditumpuk, tidak bisa dikendalikan oleh kita, maka timbul stres. Contohnya, tidak punya uang, stres. Melihat orang lain bisa main kemana-mana, tapi kita tidak bisa. Kontrol diri kita sesuai tadi, bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Rezeki sudah ada yang mengatur masing-masing, gitu ya. Itu pengendalian diri. Kemudian apalagi kata gaul, mungkin andilau misalkan antara dilema dan galau. Oke. Kalau kita misalkan antara dilema dan galau di sini. Dilema di sini kita berperilaku yang buruk. Di mana perilaku yang kita yang buruk itu tinggalkan. Dilemanya mana? Kita dengan jalan maksiat atau jalan yang baik, tinggal pilih saja. Kan dilema. Lebih banyak jalan maksiat atau jalan yang baik? Itu salah satunya. Tinggal itu menjadi dilema kita. Kemudian galau, di mana galau? Memutuskan satu pilihan untuk bisa menahan diri kita dari sifat manusia yang buruk. Contohnya mencuri, berbohong, marah, sombong. Mencuri sifat jelek, uang. Tapi kadang-kadang kita dilema. Dilemanya mana? Untuk memilihnya, membuangnya bagaimana? Gitu ya. Kemudian berbohong. Sekali berbohong akan tetap terus berbohong dengan alasan-alasan apapun. Marah akan timbul kalau kita tidak memecahkan masalahnya. Sombong dan sebagainya. Itu sifat-sifat buruk yang harus kita jauhi, tapi menjadi dilema buat kita. Karena susah untuk dilakukan, tetapi minimal kita bisa mengendalikan diri kita. Kemudian pengendalian diri, sifat baiknya sekarang dan sifat buruknya yang harus kita tinggalkan. Nah, sifat baiknya yang harus kita lakukan. 1. Sabar. 2. Berhati-hati atau teliti. Kemudian yang ketiga, jujur. 4. Bersyukur. Yang kelima, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri dan pemarah. Itu ya. Yang pertama dari sabar. Sabar sudah jelas dalam setiap ujian, cobaan dan musibah kita harus sabar melewatinya karena itu adalah ujian dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, berhati-hati atau teliti. Jelas ini penyakit manusia. Manusia penyakitnya gimana? Kutil, kurang teliti. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jika tidak pelaku kita kurang teliti, maka di situ dikatakan bahwa ceroboh manusia berperilaku. Nah, di situ banyaknya negatif kalau ceroboh. Yang ketiga dan keempat, jujur dan bersyukur. Tadi sudah dijelaskan. Jujur jelas merupakan modal utama manusia karena di dalam tingkat keimanan kepada Allah sifat jujur terus ada. Ya. Yang keempat bersyukur. Dan yang kelima terakhir, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri dan pemarah. Maka ketika marah, tunjukkan kepada hal yang positif saja. Marahnya pakai apa? Misalkan marah, ketika marah kita marah banget, berwudu, ngambil air cuci muka dan sebagainya. Ketika marah, tahan amarah itu supaya tidak menyesal kemudiannya. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi karena marah, kita bisa masuk penjara, pencemaran nama baik, penganiayaan dan sebagainya, bahkan sampai ke pembunuhan. Ya, itu jika tidak dikendalikan maka akan fatal efeknya buat kita. Selanjutnya, pengendalian diri adalah musuh terbesar manusia. Di mana musuh terbesarnya siapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Namun justru berada dalam diri kita ternyata musuhnya. Apa musuh kita adalah hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita mikirkan musuh ada di depan mata kita. Itu yang salah. Bukan real musuhnya, tetapi ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Gitu ya. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan setan, menyalahkan jin dan sebagainya. Tetapi musuh yang terbesar adalah hawa nafsu kita. Itu pengendalian. Nah, supaya kita terhindar dari musuh terbesar ini atau mengalahkan musuh besar kita, yaitu hawa nafsu, yaitu dengan cara mengendalikan diri. Caranya apa? Yaitu dengan terangi hati dengan puasa. Karena tadi dari pengertian pengendalian diri adalah as-saum, menahan diri. Ya.
Kemudian doa ini bukan doa yang buat, tetapi berdasarkan hadis di sini yang diartikan, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang bisa menahan diri, maka puasalah dengan puasa. Jadi menahan diri dengan puasa di sini, ya. Supaya apa perbuatan-perbuatan yang baik kita hindarkan atau kita tinggalkan, dan perbuatan-perbuatan baik kita lakukan. Ada beberapa cara atau tips untuk bisa mengendalikan diri. Jurusnya yang pertama adalah menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Contohnya untuk tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu dan sebagainya. Jurus yang pertama mengendalikan diri, moral dulu, dari perilaku dulu, gitu ya. Karena agama mengajarkan yang baik, tidak mengajarkan yang jeleknya. Yang kedua, mengendalikan dalam kesadaran. Kita sadar dulu bahwa perilaku yang kita lakukan, yang jeleknya tinggalkan, dan yang positifnya kita lakukan. Gitu ya. Dengan kesadaran diri adalah awal dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan dalam hidup kita. Itu sadarlah. Makanya sadar dulu dalam diri kita. Kenalikan dulu kesadaran kita bahwa kita sadar melakukan kesalahan, maaf, ya salah. Kemudian jurus yang ketiga di sini merenung. Saat kita benar-benar tidak tahan, meledak emosi, saat kita marah, baik kecil atau besar, coba lakukan perenungan. Tanya pada diri kita sendiri. Contohnya, apa sih yang untungnya dari marah tadi? Dan apa benar reaksi seperti ini yang bisa mendatangkan kita kebaikan? Marah itu tidak ada yang baiknya, pasti mengarah kepada yang jelek atau negatif, ya. Itu yang ketiga adalah merenung ketika mengalami emosi. Yang keempat adalah sabar. Ketika naik emosinya turun, gitu ya. Maka turunkan dengan apa? Dengan cara membasuh wajah atau berwudu untuk sabar mengendalikan emosi kita. Dan yang terakhir, kita bisa mengaca pada diri kita sendiri ketika emosi, apakah itu benar yang kita lakukan suatu tindakan yang benar atau tidak. Karena kita sudah besar, sudah balik, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan benar. Ternyata musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi itu materi tentang pengendalian diri. Di akhir kesimpulannya, manfaat perilaku pengendalian diri. Yang pertama, terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, terhindar dari sifat egois. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Dan yang kelima, menyehatkan rohani. Jelas di sini sudah disimpulkan bahwa manfaatnya banyak sekali tentang pengendalian diri ini. Yang pertama tadi perbuatan dosa kita jauhi. Yang kedua, hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain tidak akan dapat dilaksanakan apabila kita dapat mengendalikan diri kita. Kemudian kita tidak punya sifat egois. Dan penutup, supaya kita lebih jelasnya pengendalian diri, disimpulkan bahwa kita bisa menahan segala hawa nafsu yang negatif dan berubah menjadi hawa nafsu yang positif, dikendalikan oleh kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.